semua, salam Franciscus Pace Bene. Kembali lagi di Asisi's Corner, edukasi yang bervariasi. Bersama saya, Yorin Agnesia yang akan menemani perbincangan kali ini. Nah, topik pembicaraan kita kali ini tidak kalah menarik loh dengan topik-topik sebelumnya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai sekolah penggerak, di mana sekolah kita, SMA Katolik Santo Franciscus Assisi Samarinda, terpilih sebagai sekolah penggerak. Dan kabar baiknya, bukan hanya SMA loh, namun TK Santo Franciscus Assisi Samarinda juga terpilih sebagai sekolah penggerak. Wah, keren banget kan? Oleh karena itu, untuk membahas mengenai sekolah penggerak lebih mendalam, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang hadir bersama kita hari ini. Ada Bapak Christophorus Gistian, SS SPDGR, selaku Kepala Sekolah SMA Santo Franciscus Assisi Samarinda. Kemudian ada Suster Angelika Purba, selaku Kepala Sekolah TK Santo Franciscus Assisi Samarinda. Kemudian juga ada Suster Rita Saragi, FSE, selaku Pengurus Yayasan Eliva Mitra Setia. Halo Suster, halo Bapak, senang sekali ya. Selamat pagi. Selamat pagi Suster dan Bapak, senang sekali mendapat kehadiran Suster dan juga Bapak hari ini ya. Berbicara mengenai sekolah penggerak, mungkin dari teman-teman semua masih terdengar asing ya. Apa sih sekolah penggerak itu? Apa sih tujuan dari adanya sekolah penggerak itu? Mungkin dari Bapak sendiri boleh disinggung sedikit Pak, apa sih sekolah penggerak itu sebenarnya Pak? Oke, baik, terima kasih Yorin. Halo semuanya. Nah, sekolah penggerak itu merupakan suatu program dari pemerintah untuk menggerakkan seluruh sekolah yang di Indonesia. Dan itu ada sebabnya loh ya. Karena apa? Karena menurut data dari PISA, yaitu secara internasional, melihat bahwa ternyata kualitas pendidikan di negara kita itu sangat rendah. Oleh karena itu dibuatlah oleh pemerintah agar sekolah ini semuanya itu digerakkan untuk bagaimana meningkatkan kualitas ya pendidikan di Indonesia. Nah, kurang lebih itu adalah secara umum mengapa ada suatu gebrakan baru di Indonesia untuk menjalankan atau menerapkan sekolah penggerak ini. Itulah skop secara umumnya. Iya, jadi bisa dibilang sekolah penggerak ini merupakan sebuah model ya Pak untuk sekolah-sekolah ke depannya mungkin akan seperti apa gitu. Kalau dari Suster Angelika sendiri, Suster, apa sih sekolah penggerak itu? Sekolah penggerak berarti semuanya bergerak. Bukan hanya walaupun dibilang yang selama ini ya guru yang paling banyak untuk menyiapkan RPPH, RPPM, tetapi untuk sekarang yang pertama itu kepala sekolah yang menggerakkan seluruh tenaga pendidik terutama, tetapi juga semua pemangku jabatan yang mungkin ada di sekolah atau di luar sekolah. Iya, benar banget. Jadi dari situ kita ketahui ya apa itu sekolah penggerak. Kemudian untuk terpilih menjadi sekolah penggerak itu pastinya tidak mudah ya. Dari banyaknya sekolah-sekolah di luar sana juga yang mungkin merupakan sekolah-sekolah terbaik. Puji syukurnya sekolah kita ini terpilih menjadi sekolah penggerak. Kalau dari Suster sendiri, Suster, dari TK nih, bagaimana sih proses yang dijalani sehingga TK ini bisa terpilih sebagai salah satu sekolah penggerak, Suster? Oke, saya sampaikan sedikit. Awalnya saya tidak tergerak sebenarnya untuk mendaftar. Karena saya lihat ya program-programnya, pelatihan-pelatihannya sangat padat. Tapi kebetulan ada Suster Christina dari SD sudah mendaftar duluan. Baru saya lihat tidak ada salahnya saya mencoba. Walaupun sebenarnya dari segi pengetahuan untuk PAUD itu, ya saya katakan itu termasuk rendah. Karena saya tidak, latar belakang pendidikannya juga tidak PAUD. Tetapi saya mencoba mendaftar melalui laman SIMPKB ya Pak Kris. Nah, saya coba daftar, saya mengisi CV-nya, ada juga beberapa persyaratan yang memang diminta. Untuk kami sebagai biarawati mungkin agak sulit juga karena 3 tahun minimal tidak boleh pindah. Tapi waktu itu saya jalani, saya masukkan, kemudian pada tahap pertama dinyatakan lulus. Kemudian kita mengisi ada beberapa pertanyaan refleksi pada saat itu. Baru memang saya kerjasama juga dengan Pak Kristo mengenai pertanyaan saya isi. Tetapi ya saya buat bahasa sederhana saja, tidak seperti misalnya terlalu jauh saya berpikir. Tapi
ya memang program-program yang sudah dijalankan selama di sekolah. Saya masukkan itu ternyata sampai pada tahap wawancara dan simulasi mengajar, saya harus benar-benar mempersiapkan karena selama di sini saya juga tidak pernah langsung terjun ke anak-anak untuk mengajar. Jadi menurut saya seperti kita ujian skripsi waktu simulasi dan wawancara. Jadi misalnya si A bertanya, langsung selesai kita jawab, langsung B bertanya gitu. Nah, jadi wawancaranya itu 60 menit. Jadi melalui proses yang panjang ya, Iya, suster, sangat tidak panjang semata-mata menurut dipilih saya. gitu. Baru sesudah itu saya sudah pasrah. Lulus tidak lulus ya terserahlah, yang penting saya sudah mencoba. Dan puji Tuhannya lulus ya, Tetapi suster. setelah waktu yang lama ya Pak Kris ditunggu, ternyata nama TK Asis itu muncul. Keren Begitu. banget ya. Nah itu dia dari SMP ya, dari TK, mengenai bagaimana terpilih menjadi sekolah penggerak. Kemudian mungkin kalau dari SMA ada perbedaan nggak Pak? Bagaimana sih SMA ini sehingga bisa terpilih menjadi sekolah penggerak? Oke, untuk SMA hampir sama sebetulnya dengan TK. Prosesnya ya kita sama-sama mengisi CV kita, kemudian seperti yang disampaikan oleh Suster Angelika tadi, kita ada dari Kemdikbud itu memang pengen agar kepala sekolah itu memiliki semacam visi yang jelas bagaimana membawa sekolah itu ke depan. Dan kita ada semacam tes esainya begitu. Kemudian sebelum itu juga ada tes bakat skolastik mengenai kemampuan intelektual. Kemudian setelah itu dinyatakan lulus, ya dari banyak sekali sekolah yang mendaftar, puji Tuhan bahwa kita lulus di tahap itu. Lalu kemudian kita juga dites mengenai bagaimana sih yang kita buat sebelum ini kan melalui esai, ya. Tetapi kemampuan kita untuk menyampaikan ide kita dan seterusnya itu kan harus dites dulu dong sama kementerian ya. Nah pada saat itu saya terutama waktu itu ada 2 asesor yang menguji, mereka banyak sekali pertanyaannya. Dan disampaikan oleh Angelika betul. Jadi ketika kita menjawab satu, itu nanti ada embel-embelnya gitu. Jadi pertanyaan berikutnya beranak lah, kata kalian beranak ya. Jadi kurang lebih seperti itu, karena mereka ingin mengetahui betul kira-kira kepala sekolah ini, karena sekolah penggerak itu pusatnya di kepala sekolah. Jadi dia harus bisa untuk memanage sekolah itu. Nah, oleh karena itu harus dilihat kira-kira kemampuan kepala sekolah bisa nggak membawa sekolah itu maju ke depan gitu untuk mendukung yang namanya profil pelajar Pancasila, yang merupakan tujuan akhir atau capaian yang perlu gitu ya untuk seorang anak dalam proses pendidikan. Dan waktu itu juga ada simulasi mengajar, ya benar, seperti skripsi gitu ya, seperti sidang gitu, benar-benar sidang. Saya puji Tuhan bahwa dari para asesor itu memberikan apresiasi dan akhirnya kita terpilih ya setelah beberapa bulan kemudian ya Saudara ya. Nah kurang lebih sekitar tanggal 20 Januari 2022 itu ada pengumuman bahwa kita lulus begitu. Nah begitulah perjalanannya. Jadi begitu ya, setelah melalui proses yang panjang, baik TK maupun SMA, puji Tuhan kita terpilih sebagai sekolah penggerak. Nah, dari tanggapan Pak Kristo dan juga Suster Angelika tadi, kita mau dengar tanggapan dari Suster Rita Saragi. Tapi kita akan lanjut setelah yang satu ini. Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, Artificial Intelligence. Welcome to the Industry 4.0. Welcome to Universitas Multimedia Nusantara. Things are changing faster. The industries are in need of new skills, talents, and ideas. And this revolution starts from here, education. Universitas Multimedia Nusantara is always ready to face the industry dynamics for the years ahead. Not only technical knowledge, we trust the power of critical thinking, innovations, and competency for students to thrive in the industry 4.0.
Oke, Suster, kita balik lagi nih. Setelah kita mendengar proses panjang yang dilalui oleh SMA, begitu juga dengan TK, apa tanggapan Suster terhadap hal tersebut, Suster? Dan juga Suster ini selaku pengurus yayasannya, Suster, mungkin ada hal atau dukungan yang diberikan oleh yayasan untuk mendukung proses dan juga program sekolah penggerak ini seperti apa, Suster, kira-kira? Ya, baiklah. Mendengar proses penentuan terpilihnya SMA Santo Fransiskus Assisi dengan TK Santo Fransiskus Assisi menjadi sekolah penggerak, kami pengurus yayasan, khususnya Pak Hardoko, sudah mendengar itu dan menekankan bahwa kita sangat bersyukur terpilih di awal program ini. Banyak sekolah lain memang berusaha untuk menjadi sekolah penggerak, tetapi kita dua sekolah ini terpilih itu sangat kita syukuri. Memang saya belum, kalau Pak Hardoko sih udah jelas betul dia soal sekolah penggerak ini arahnya kemana, dia pasti sudah tahu semua. Itu yang dia tekankan Pak Hardoko, syukur. Jadi ditekankan kepada kepala sekolah berdua, walaupun banyak tantangan di situ, lanjut terus supaya memang tujuan dari sekolah penggerak itu tercapai. Itu akan selalu dilihat dari kualitas pendidikan kita, ya, jangan ditinggal. Kualitas pendidikan yang harus kita capai terus, khususnya peningkatan hasil belajar siswa, kan itu tujuannya sebenarnya, dan karakter pelajar Pancasila itu bagaimana, itulah tujuan utama dari sekolah penggerak ini. Jadi kalau sekalian dengan dukungan, kita mendukung penuh, memberi ruang dan waktu kepada kepala sekolah yang terpilih ini. Memang kepala sekolah lah pokoknya di situ. Nanti di sekolahnya dulu dia gerakkan, ya. Sebelum disuruh dia menggerakkan keluar. Sekolahnya harus ini dulu, mantap dulu begitu. Nanti akan mereka juga menjadi penggerak keluar sekolah kita. Tetapi jangan sampai sekolah kita terabaikan. Itu harapan dari saya sebagai pengurus yayasan, ya. Tetaplah sekolah kita utamakan dulu memang program itu apa yang mau diterapkan di sekolah masing-masing di unit ini, terapkan dengan baik dulu, ya. Baru kita memikirkan, karena program ini memang bukan hanya sekolah kita yang perlu, ada juga sekolah yang lain. Kita juga mau berbagi begitu, ya. Tetapi lihat dulu sekolah kita dulu, diutamakan dulu. Jangan sampai sekolah kita terabaikan. Benar sekali. Untuk menjadi model bagi betul. Sekolah lain, kita juga harus memperhatikan sekolah kita, ya. Benar banget. Iya, itu harapan dari. Jadi pencapaian yang baik dari sekolah maupun TK, SMA itu tidak semata-mata karena kerja pribadi, namun ada manajemen yang baik di dalamnya, ya. Benar banget, Suster. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya setelah yang satu ini. At Universitas Multimedia Nusantara, new talents are nurtured. Experiences are created through ICT-based learning. Our undergraduate programs are divided into 4 faculties: Faculty of Engineering and Information Technology, Faculty of Business, Faculty of Communication Science, Faculty of Art and Design. We also expand our reach to diploma and postgraduate programs, Department of Hotel Operations, Master in Management of Technology, a synergy of management, strategy, and technology science that builds innovative and progressive digital leadership. Master of Communication focuses on strategy communication, especially on aspects such as digital communication, innovation, managerial, and technopreneurship with a global perspective.
which is packaged in two concentrations, namely digital corporate communication and digital marketing communication. Additionally, we have developed UMN Digital Learning, or UDL, a remote digital learning system which grants students a bachelor's degree in strategic communication. Oke, baik, kita kembali lagi ya. Kita sekarang ke Suster Angelika ya. Saya dengar-dengar kemarin Suster mengadakan diklat mengenai sekolah penggerak ya, benar Suster? Nah, dari kegiatan tersebut Suster mungkin boleh diberitahu kepada kita ya, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan apa saja hal-hal penting yang dipersiapkan di dalamnya untuk menghadapi kurikulum baru nanti ya, kurikulum merdeka. Oke, baik. Terima kasih. Yang terlibat yang pertama itu ada fasilitator tentunya. Jadi kita itu dari 1000 berapa ya untuk tingkat TK itu dibagi di kelas-kelas. Jadi kami di dalam kelas itu ada 6 sekolah dengan ditambah 2 guru. Memang ini dikatakan guru penggerak enggak, tetapi nanti akan diberikan juga sertifikat kalau mereka sudah mengikuti pelatihan komite pembelajaran. Mereka juga dapat. Jadi di sana kita ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini nanti kita banyak ada ruang kolaborasi di mana kita bisa berpendapat atau bertanya atau segala macamnya ada dengan fasilitator atau dengan sekolah-sekolah lainnya. Masuk 2 guru yang ikut terlibat di sana. Ada 2 guru kita. Jadi ada 18 orang lah kami dalam kelas termasuk fasilitator jadi 19 orang. Jadi itu mulai tanggal 10 ya Pak Kris sampai 13 kemarin. 10 Mei sampai tanggal 13 baru kemarin. Termasuk panjang Terus waktunya. baru tadi malam tes ya, Sister ya. Ya, baru kemarin tesnya. Ada banyak pembelajarannya yang menurut saya sih terlalu singkat ya waktunya. Artinya belum kita paham yang satu, sudah harus kita pelajari lagi yang lainnya. Dan harus berusaha keras banget untuk memahami. Artinya hari ini kita ikut pelatihan tentang merancang modul misalnya. Di dalam merancang modul ini masih banyak juga hal yang harus kita kerjakan dan harus kita kumpulkan begitu. Jadi ya tentunya banyak hal memang yang menurut saya bagaimana nanti ya sekolah kami. Tetapi ya puji Tuhan seperti yang tadi motivasi dari pengurus yayasan, kita pasti bisa kalau kita memang mau begitu. Benar banget. Baik, itu dia ya mengenai siapa saja yang terlibat dalam diklat tersebut dan hal-hal apa saja yang dipersiapkan untuk menjalankan mengenai kurikulum baru ke depannya. Kemudian kalau dari SMA sendiri Pak, adakah perbedaan dari persiapan yang dilakukan oleh TK terhadap SMA atau bagaimana Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada kita. Oke, untuk SMA itu memang ya hampir sama sebetulnya ya. Cuman mungkin materinya saja yang berbeda. Jadi untuk tingkat TK, SD, SMP itu berbeda dengan SMA. Tetapi hampir sama semua. Nah, yang terlibat di situ tentu saja ada fasilitator, kemudian juga dari kita ada 5 orang guru, 1 BK. Jadi 4 guru biasa dengan 1 BK. Jadi ada perbedaan kalau TK itu ada 3 ya Suster ya? 3, 1 BK, 2 guru. Ya, 1 BK, 2 guru. Kalau kita di SMA itu 4 guru, mapel gitu, kemudian 1 BK. Jadi ada 5. Jadi genap yang ikut itu ada 5 dari kita. Dan dalam diklat itu ada sekitar 3 sekolah, jadi 5-5 begitu ya, kurang lebih ada sekitar dengan kepala sekolah 18, 19 dengan fasilitatornya begitu. Nah, yang didapatkan selama diklat itu banyak sekali, yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai kepala sekolah, katakanlah demikian. Tetapi pada saat diklat itu banyak sekali hal yang baru. Soal yang paling nampak sekali adalah student center. Ya, bagaimana pembelajaran ke depan dalam kurikulum Merdeka ini adalah lebih menekankan pada anak. Bahwa anaklah yang belajar, bukan gurunya. Guru adalah sebagai fasilitator saja bagaimana supaya anak itu bisa bertumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan dia ke depan itu memilih sesuai dengan apa yang dia miliki. Begitu. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Sangat berbeda sekali. Oleh karena itu nanti dinamika pembelajaran juga akan berbeda sekali. Iya. Ya, bahwa pendekatan terhadap individu itu lebih
ditekankan dibandingkan klasikal atau secara kelas. Dan konsekuensinya apa? Bapak Ibu guru kita nanti akan ke depan planningnya itu mereka harus tahu bagaimana mendesain pembelajaran sesuai dengan arah dari kurikulum Merdeka ini. Gitu. Jadi ada banyak sekali hal yang baru, banyak sekali. Dan menurut saya, ya ini merupakan cikal bakal untuk ke depan bagaimana sekolah di seluruh Indonesia itu bisa bertumbuh secara baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik. Ngomong-ngomong mengenai kurikulum baru nih Pak ya, kurikulum Merdeka. Dan ini kan diterapkan pada tahun ajaran baru nantinya ya, kepada anak kelas 10 baru nanti. Apa bedanya Pak dengan kurikulum yang akan dijalankan dengan anak kelas 12 dan anak kelas 10 nantinya Pak? Mungkin ada hal yang berbeda terkait dengan kurikulum ini? Ya, pasti berbeda ya. Jadi kalau kelas 10 itu mereka menerapkan kurikulum Merdeka. Ya dengan yang saya sampaikan tadi, dalam banyak hal berbeda ya. Pendekatan pembelajaran juga beda, kemudian metode yang digunakan juga berbeda. Jadi dalam banyak hal berbeda. Kemudian desain untuk kelas juga berbeda. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013 dengan ada sedikit revisi yang berkaitan dengan bagaimana nanti kelas 11 dan 12 itu betul-betul diarahkan untuk sesuai dengan capaian pembelajaran diharapkan oleh kurikulum 2013. Jadi nantinya untuk tahun ajaran baru ini tidak ada penjurusannya Pak? IPA, IPS, Ya, apakah tidak masih ada. ada? Oh, jadi kita Itu sangat nampak sekali, iya, sangat nampak sekali ya. Jadi itu mungkin hal yang paling berbeda di antara kurikulum yang sekarang dengan kurikulum Merdeka nantinya. And when it has finally come to take a great leap, our students are ready to take their collaboration further, deeper, to jump in the Industry 4.0 and make greater opportunities through our internship program. Because excellent career begins with excellent education. Oke, baik. Jadi itu dia ya. Kita sudah melalui berbagai perbincangan. Tadi ada apa sih sekolah penggerak itu sampai kepada proses hingga TK Santo Fransiskus Asisi Samarinda dan juga SMA Santo Fransiskus Asisi Samarinda boleh terpilih sebagai sekolah penggerak. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Karena kita tahu di luar sana itu masih banyak sekolah-sekolah lain. Tetapi kita bersyukur kita adalah salah satu sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga ada dari yayasan, untuk sama-sama menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain ke depannya untuk menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dan juga berjiwa Pancasila tentunya ya. Baik, begitu Suster dan juga Bapak, sampai di sini pembicaraan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Suster dan juga Bapak. Sampai jumpa di edisi Asisi Corner selanjutnya. Salam Fransiskus, Pace Bene.